Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all, Mr. Taswanda and friends. Thank you for allowing me to present my topic. And now I will present my topic with the title Fully Integrated Registration System. Oke, untuk selanjutnya saya akan membawakan dengan bahasa Indonesia sistem registrasi terpadu. Ini adalah sebuah sistem registrasi yang eh, pada saat saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event organizer dan information teknologi, eh, saya dan tim membuat satu sistem pendaftaran untuk sebuah acara yang dimana sistem tersebut eh, mulai dari pendaftaran sampai nanti akhir di pembagian sertifikat itu bisa dijalankan secara otomatis oleh sistem tanpa harus ada sebuah step atau langkah yang tertinggal. Nah, apa sih sistem registrasi terpadu yang saya maksud ini? Ini adalah sebuah sistem registrasi yang memanfaatkan data peserta sebagai basis data untuk mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan peserta di masa depan dan sebagai sumber database bagi pengelola untuk mengoptimalkan kegiatan dan strategi pemasaran. Nah, ini adalah workflow dari sistem registrasi terpadu yang saya maksud. Jadi, di awal, pada saat peserta menerima informasi mengenai sebuah acara, mereka akan daftar. Nah, daftarnya ini melalui website atau bisa juga melalui customer service yang sudah disiapkan oleh panitia acara. Nah, mereka akan menginput lengkap data diri mereka mulai dari nama, institusi, kemudian pekerjaan, jabatan, alamat, eh, umur, bisa ditulis tanggal lahir beserta tahunnya, kemudian lokasi mereka saat ini berada di wilayah mana, terus tempat mereka saat ini bekerja di wilayah mana, terus kemudian mereka itu misalnya lulusan universitas mana. Jadi kelengkapan untuk database itu tergantung dari si pembuat acara. Mau selengkap apa itu bisa dibuatkan formulirnya untuk diisi oleh peserta. Nah, database-database ini, data-data ini kemudian akan masuk ke server, ke database, yang kemudian akan disinkronisasikan oleh sistem, yang nanti akan dibuatkan kode unik QR-nya, dan juga untuk payment gateway-nya. Jadi karena ini adalah pendaftaran untuk sebuah acara, dipastikan ini akan berbayar biasanya. Karena itu akan dibuatkan kode unik untuk transfer biaya pendaftaran. Nah, setelah transfer biaya pendaftaran akan dibuatkan eh, QR, QR code ini sebagai data diri peserta untuk mengikuti kegiatan pada saat hari H. Nah, si payment gateway dan QR code ini akan dikirimkan melalui email. Nah, ini nanti akan ada notifikasi berupa email ke email peserta yang sudah didaftarkan sebelumnya di sini. Nah, ini akan ada email kalau peserta sudah daftar atau email pemberitahuan untuk membayar transfer ke rekening mana dan sejumlah uangnya berapa gitu. Nah, di antara sinkronisasi database dan notifikasi untuk email dan payment gitu dan QR ini itu kami menggunakan software, bisa CRM apa Customer Relationship Management, kemudian ada software juga untuk payment gateway-nya, dan ada lagi satu software untuk mengelola QR code-nya gitu. Nah, kemudian setelah pembayaran selesai, mereka akan menerima QR code. QR code ini nanti digunakan sebagai absen diri peserta di acara, di lokasi acara, di venue-nya untuk melakukan registrasi ulang, kemudian untuk mendapatkan seminar kit, kemudian untuk absensi jika acara tersebut dibagi beberapa sesi dan ada beberapa kelas, kemudian sebagai data untuk sertifikat juga, atau juga untuk aktivitas lain.
Jadi QR code ini yang berfungsi sebagai absensi ini nanti misalnya di sebuah acara itu ada 5 sesi, ada 5 kelas. Nah, biasanya syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah mengikuti minimal 3 atau 4 sesi atau 4 kelas. Nah, ketika peserta ini memasuki setiap sesi, setiap ruangan, mereka akan absen menggunakan si QR code ini, dan itu akan otomatis tercatat datanya di database. Nanti setelah 3 kali peserta mengikuti acara sesi, nanti otomatis datanya akan tercatat di kelompok database yang penerima sertifikat, yang kemudian nanti akan dikirimkan otomatis juga ke email mereka masing-masing gitu. Nah, untuk registrasi ulang dan seminar kit, QR code ini berfungsi sebagai pencatat otomatis agar semua orang yang sudah daftar dan registrasi ulang dan mendapatkan seminar kit itu dipastikan namanya sesuai dan mendapatkan seminar kit sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Nah, ini setelah acara selesai, data-data ini yang tadi sudah didaftarkan ini akan diolah lagi oleh pengelola eh, melalui database yang tadi sudah dikumpulkan itu sebagai database untuk email marketing, untuk announcement, untuk sertifikat, atau untuk info lain. Jadi prosesnya ini akan berulang dari informasi, announcement, kemudian akan masuk ke daftar data lagi. Nah, ini contoh alur pendaftarannya. Nah, ini contoh pendaftarannya. Jadi ketika tadi peserta mengklik register here, nah maka akan dibawa ke halaman ini. Lalu kemudian eh, di sini akan ada tombol registrasi. Nanti peserta bisa klik, memilih jenis kelas yang akan diikuti, kemudian memilih pendaftarannya, level kelasnya, formnya harus diisi. Ada email, ada nama, ada telepon, perusahaan, email untuk di sertifikat, kemudian nama untuk ditulis di sertifikat, yang nanti sistem akan membaca database ini sebagai data untuk dituliskan di sertifikat. Jadi bukan bukan nama yang di sini, bukan nama di purchaser name, tapi nama on sertifikat. Nah, ada profesi, institusi, terus dari daerah mana, kemudian memilih pembayarannya transfer lewat bank mana, kemudian ada tombol Pay Now. Setelah selesai, maka sistem akan mengirimkan invoice untuk dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan otomatis mencatat kalau sudah terjadi pembayaran dan akan otomatis mengirimkan email sudah mendaftar. Nah, ini emailnya contohnya. Thank you for joining us. Email ini akan berisi pemberitahuan kalau sudah membayar dan sudah terdaftar. Kemudian ada schedule-nya tentang acaranya. Nah, kemudian nanti akan ada mendapatkan QR code. Nah, QR code ini untuk dibawa sebagai melakukan registrasi ulang di acara. Nah, si QR code ini akan mencatat kalau peserta sudah datang, sudah absen, kemudian mendata kalau peserta sudah mendapatkan seminar kit, kemudian juga digunakan untuk absen di sesi-sesi jika ada sesi-sesi jika acara tersebut terbagi menjadi beberapa sesi. Contoh email sudah terdaftar. Nah, kemudian ini juga ada contoh email yang pemberitahuan, biasanya H-1, kemudian H-6 jam, kemudian H-3 jam, kemudian H-1 jam, kemudian di jam acara tersebut dimulai, sistem akan mengirimkan email notifikasi bahwa acara akan berlangsung. Dan ini ada tombol join the webinar yang tadi contohnya jika acara dilakukan lewat Zoom, maka ini tombol ini akan langsung mengarahkan peserta ke link Zoom tanpa harus menggunakan kode password atau username Zoom. Nah, ini adalah contoh email notifikasi jika peserta sudah mengikuti acara, baik itu acara online atau offline. Nah, ini ada tombol download sertifikat, di mana tombol ini begitu ketika diklik maka akan langsung mengarahkan ke sertifikat yang langsung bisa di-download oleh peserta masing-masing sesuai dengan namanya. Nah, ini kemudian ini contoh untuk email marketingnya lagi untuk acara-acara selanjutnya. Pemberitahuan kalau misalnya tanggal 28 Agustus ini akan ada acara. Nah, di sini disertakan tombol daftar sekarang atau register here. Begitu diklik, nanti akan mengarahkan langsung ke website pendaftaran. Ya, kira-kira seperti itu. Pak Taswanda, terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.